Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu pada siang hari ini untuk mengikuti program perencanaan proyek, yaitu pada kegiatan diseminasi PKG PJOK tahun 2024 yang akan kita terapkan di SDN Kramat 03 Pagi di Kota Administrasi Jakarta Pusat oleh saya, guru PJOK-nya yaitu Jawaharul Mahrus. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, sehat kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak perlu berlama-lama, kita mulai acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan niat baik kita untuk berbagi karya baik atau berbagi ilmu, apa yang saya dapatkan di kegiatan diseminasi bermanfaat terutama bagi saya dan mudah-mudahan bagi rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Kramat 03 yaitu Ibu Kartini, kepada yang mewakili Bu Yuni ya. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya diberikan ruang dan waktu untuk saya dapat melaksanakan praktek baik. Langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama di sini ada kegiatan proyek yang akan mudah-mudahan yang bisa terrealisasi di SDN Kramat 03 yaitu outbound learning di SDN Kramat 03. Adapun latar belakang yang menjadikan bahan pemikiran saya untuk dapat melaksanakan di SDN Kramat 3 ini yaitu pendidikan PJOK memperlakukan setiap peserta didik sebagai satu kesatuan utuh antara jiwa dan raga. Pernyataan tersebut menjadikan pendidikan jasmani sebagai bidang kajian yang sangat luas dan menarik, dengan titik berat pada peningkatan pergerakan manusia, human movement. Pembelajaran PJOK diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah psikomotor, kognitif, dan afektif setiap peserta didik dengan menekankan pada kualitas kebugaran jasmani dan perbendaharaan gerak. Berbagai penjelasan ini menyiratkan bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bukan semata-mata berurusan dengan pembentukan raga, tetapi melibatkan seluruh aspek perkembangan manusia sesuai dengan cita-cita terbentuknya profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, gotong royong, berkebinakaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan motivasi belajar dan menguatkan karakter pelajar Pancasila, peserta didik SDN Kramat 03 dibuat program kegiatan untuk memfasilitasi kebutuhan gerak untuk menemukan jiwa yang kompetitif dan fair play dalam outbound learning. Tujuan program dimensi profil pelajar Pancasila yaitu saya ambil gotong royong, di mana belajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen dan sub-elemen yaitu kolaborasi serta kerjasama. Di akhir fase C kelas 5 dan 6 usia 10-12 tahun menunjukkan ekspektasi harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan.
Peserta didik melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Indikator ketercapaiannya: 1. Peserta didik mampu membuat kontinen kelas. Yang kedua, peserta didik mampu bekerja sesuai dengan pilihan perannya masing-masing. Yang ketiga, peserta didik mampu berkolaborasi untuk mensukseskan tujuan permainan. Peserta didik menunjukkan ekspektasi harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar, yaitu sekolah dan rumah. Indikator ketercapaiannya: 1. Peserta didik mampu mempromosikan kontinen kelas. Yang kedua, peserta didik mampu mencari solusi, yaitu daya nalar dalam menjawab tantangan yang diberikan dalam setiap permainan. Langkah-langkah program outbound learning. Di sini ada 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu pengenalan, yaitu mengenal dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang dipelajari. Kontekstualisasi, mengenali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Yang ketiga, aksi, merumuskan peran dapat dilakukan melalui aksi nyata. Yang keempat, refleksi, melengkapi dan menyempurnakan proses dengan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. 5. Tindak lanjut, menyusun langkah-langkah strategis. Struktur program mitra dalam komunitas belajar. Pada tahap pengenalan, ada di pekan 1 dan 2. Untuk kontekstualisasi ada di pekan ketiga dan keempat. Untuk aksi ada di pekan kelima sampai pekan ke-8. Untuk kegiatan refleksi ada di pekan 9 dan 10. Serta tidak lanjut yang kelima terakhir ada di pekan 11 dan 12. Pembagian peran di sini ada guru kelas atau wali kelas sebagai fasilitator pembentukan kontingen, guru PJOK sebagai fasilitator rencana aksi, peserta didik sebagai pemain dan perangkat pertandingan. Pemetaan aset. Di sini saya mencoba untuk mengumpulkan sumber daya yang bisa dimanfaatkan yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama yaitu lapangan olahraga yang memadai untuk kegiatan proyek, dimanfaatkan sebagai tempat dilaksanakannya aksi nyata outbound learning, yaitu kita memiliki lapangan badminton. Yang kedua, peralatan olahraga yang cukup dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan alat kegiatan. Kita memiliki bola dan lain-lainnya untuk kelengkapan dan pemenuhan bahan kebutuhan kegiatan. Yang ketiga, peserta didik kelas 5 dan 6, yaitu kita gunakan sebagai pemain dan perangkat pertandingan. Di mana di sini kita memiliki kelas 5 berjumlah 2 rombel dan kelas 6 berjumlah 3 rombel. Yang keempat, aset guru kita manfaatkan sebagai fasilitator dan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Guru kelas berjumlah 5 orang dan guru PJOK berjumlah 1 orang. Satu lagi disebutkan di sini guru PAI 1 orang. Tidak disebutkan, maaf ya pergantian. Ya, pada saat membuat Bapak tidak terpikirkan. Jadi mohon maaf ya Pak ya. Nanti saya tambahin di sini guru PAI. Yang kelima, jaringan internet kita bisa manfaatkan untuk sarana promosi. Kita memiliki di sini jaringan 4G dan 5G. Terus kemudian aset yang keenam, pengeras suara dan alat musik. Kita manfaatkan sebagai pendukung perangkat pertandingan, yaitu kita memiliki pengeras suara. Drum di sini maksudnya alat parawis,
bisa sebagai kita gunakan untuk bahan penonton supaya kegiatan pertandingan lebih meriah lagi. Rencana evaluasi. Instrumen evaluasi proyek 1, portofolio proses pembelajaran proyek. Yang kedua, lembar refleksi peserta didik. Kemudian kemungkinan tantangan. Pada proses pelaksanaan proyek ini mungkin akan menemukan tantangan seperti 1, sepertinya tidak tertulis ya, ini copy paste dari atas. Kemungkinan yang terjadi adalah adanya dominasi peserta didik yang secara aktif melakukan kegiatan dan ada yang siswa yang terlalu pasif. Jadi diantisipasi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk memilih perannya masing-masing di dalam proyek. Dan kemungkinan tantangan ini mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut setelah pemaparan yang saya lakukan nanti. Dokumentasi pelaporan proyek dapat berupa 1, foto kegiatan perencanaan, 2, rekaman video, dan 3, daftar presensi dan notulen. Ya, terima kasih. Demikian itu adalah sedikit gambaran tentang perencanaan kegiatan yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan dapat direalisasikan karena ini dalam kegiatan diseminasi PJOK kegiatan P5 sudah berlanjut ya Bu Yuni ya. Maka saya harapkan ya ini mungkin terrealisasi pada kegiatan P5 di semester kedua mungkin ya. Bisa dimasukkan, dan apabila ada tanggapan dari teman-teman mengenai pemaparan yang saya lakukan ini, mungkin di bagian kegiatannya atau bagian perannya yang ingin ditanggapi atau diperbaiki atau dipertanyakan dalam hal mekanisme pelaksanaannya bagaimana, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, silakan Ibu dan Bapak. Boleh bertanya? Ya, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Bapak Marus bentuk pembelajarannya apakah mereka sudah bentuk kontingen kemudian berupa outbound learning yang nantinya akan dipertandingkan seperti itu mungkin ya Pak ya. Ya. Mungkin yang jadi pertanyaan apakah karena di pertandingan itu hanya misalnya kayak bentuknya permainan yang akan dipertandingkan, apakah hanya satu jenis ataukah ada beragam yang akan dilakukan kegiatan-kegiatannya yang akan dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian saran saja mungkin tadi penambahan aset untuk sarana promosi tadi kan pemanfaatan jaringan internet mungkin bisa ditambahkan juga mading sekolah atau video sekolah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yuni atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya singkat simulasi dari teknis pelaksanaannya seperti itu ya Bu ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa outbound ini adalah kegiatan untuk mengasah keterampilan anak-anak kita di luar kelas ya, di luar atau di luar ruangan. Jadi bentuk kegiatannya itu dari beberapa rangkaian pertandingan yang bisa kita berikan kepada anak. Model kegiatannya seperti problem based learning PBL gitu. Jadi ada narasi yang akan kita berikan, terus kemudian ada tantangan yang kita berikan, dan anak itu bersama kelompoknya bekerja untuk mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan tantangan yang dinarasikan itu.
Jadi dari kegiatan itu nanti bukan hanya sekedar satu kegiatan, tapi dari beberapa kegiatan, karena pelaksanaannya di sini ada beberapa pekan. Yang perlu Ibu tahu adalah gambaran dari kegiatan ini semua dilakukan oleh peserta didik, dimulai dari persiapannya, terus kemudian pelaksanaannya. Jadi mereka nanti ada yang berperan sebagai pemain, ada yang berperan sebagai penonton, juga ada yang berperan sebagai jurinya atau sebagai wasitnya. Kalau juri mungkin enggak ya, wasit lah ya, karena kalau penilai nanti diserahkan kepada wali kelasnya. Karena kalau siswanya kita berikan kepada siswanya mungkin tidak objektif gitu ya. Sedikit gambarannya seperti itu. Jadi contoh kalau misalnya kita sering ada kegiatan permainan outbound seperti untuk melatih kerjasama dan kekompakan dalam kelompok, terus mengukur bagaimana cara kerjasama itu dilakukan dan kekompakan itu terlihat di anak-anak. Jadi nanti ada seperti kayak macam instrumen yang akan diberikan, yang saya akan berikan kepada wali kelasnya, sehingga dalam pelaksanaannya itu nanti, yang dimana kegiatan refleksi ini ada kegiatan refleksi ya. Nah, dalam kegiatan refleksi ini nanti ada instrumen yang memperlihatkan kegiatan anak-anak, bahwa anak-anak ini sudah melakukan apa, dan kemudian kemajuan-kemajuan apa yang sudah didapatkan oleh anak. Kira-kira ada lagi Bu? Udah. Terus kemudian mengenai tentang promosi ditambahkan dengan makin sekolah. Terima kasih atas masukannya. Mungkin itu nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu terkait mengenai tentang kegiatan ini, terutama Bapak dan Ibu di kelas 5 dan kelas 6, karena Bapak Ibu di kelas 5 dan kelas 6 inilah nanti sebagai fasilitator, sebagai pembentuk kontinen kelas ya. Kontinen kelas itu maksudnya gini, jadi dari masing-masing kelas ini nanti ada grup-grup, kelompok-kelompok yang akan dikirim oleh kelasnya masing-masing, yang difasilitasi oleh wali kelasnya. Mungkin bisa satu grup, mungkin bisa 2 grup, juga bisa memungkinkan untuk 3 grup sesuai dengan jumlah siswanya masing-masing. Karena dalam kegiatan outbound nanti saya buat kelompok antara 8 sampai 10 orang. Itu Bapak dan Ibu guru yang kelas 5 dan kelas 6. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau misalnya memang ada yang perlu ditambahkan, boleh masukannya. Ada Bapak dan Ibu? Ya, silakan Bu Sisi. Terima kasih. Kalau itu masalah, saya ini masalah outbound ya Pak? Ya. Outbound dan latihan Kerjasama. kerjasama ya? Ya. Berarti berupa bentuk apa pada tugas ini loh mengenai outbound ini? Terus kemudian kayak tadi kan saya lihat ada lagi penjelasan tentang apa bulu tangkis ya tadi? Ada ya? Enggak, itu lapangan. Oh, Namanya lapangan bulu tangkis yang bisa kita manfaatkan sebagai tempatnya. Ya, kalau gitu kalau misalnya mengenai outbound, apakah perlu latihan itu siapa yang kami terus terang ya saya kalau untuk mengenai latihan outbound saya belum bisa gitu loh. Oh ya, siap. Itu aja deh saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sisi atas pertanyaannya terkait bagaimana cara mengorganisasikan peserta didiknya ya untuk bisa mengikuti kegiatan outbound ini. Yang pertama-tama saya berikan salah satu contoh kegiatan seperti permainan ular buta ya. Jadi permainan ular buta itu kita berikan objek, anak-anak
dari kelompok itu satu yang dibuka matanya dan sebagian yang lain ditutup matanya. Siapa yang mampu mencapai objek yang diberikan, maka dialah pemenangnya. Nah, seperti itu. Bisa nanti instruksi atau isyarat yang diberikan bisa bermacam-macam, dapat berupa gerakan, dapat berupa suara. Jadi ibu tidak perlu melatih, karena di situ kan nanti ada narasinya. Terus kemudian di setiap permainan pada tahapan ini kan ada tahapan pengenalan nih. Nah, di tahapan pengenalan ini nanti saya akan simulasikan bagaimana cara melakukannya. Jadi ini bukan hanya satu kegiatan pada satu kali pertemuan, karena pada tahapannya di sini panjang, Bu. Ada 12 pekan ya di sini. Jadi program ini tidak cuma satu kali pelaksanaan, tapi nanti dimulai dari perencanaan yang sekarang kita buat ini, kemudian nanti kita bawa ke anak-anak. Dari masing-masing anak-anak ini nanti kita cari perwakilannya. Mungkin ada di kelas 6A yang mewakili, seumpama kalau ada 3 kelompok ya 3 orang anak. Kalau misalnya ada 2 kelompok ya 2 orang anak yang mengikuti kegiatan ini di pengenalan dan konseptualnya. Jadi untuk bisa masuk ke aksi di sini terjadi di pekan ke-5 dan sampai ke pekan 8. Jadi pengenalan dan konseptualisasi ini nantilah anak-anak bisa mempelajari bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan pertemuan. Jadi Bapak dan Ibu guru, wali kelas, terutama kelas 5 dan kelas 6 tidak perlu khawatir, karena nanti sebagai fasilitatornya itu adalah saya yang memandu mereka supaya mereka dapat melaksanakan. Nah, guru kelas sebagai fasilitator untuk pembentukan kontinen. Jadi saya minta bantuannya kepada Bapak dan Ibu guru untuk bisa membuat kelompok-kelompok dan memberikan motivasi supaya anak-anak ini dapat bekerja di dalam kelompoknya. Karena biasanya kan kalau misalnya nih di kelas ini ada sebagian anak yang menonjol, tapi kalau misalnya pasif banget kan seperti itu. Dan itu diperlukan motivasi dan bantuan dari Bapak Ibu guru supaya pembagian peran ini nanti bisa setara, bisa sama, sehingga mereka bisa menciptakan kerjasama yang baik dan kekompakan di dalam tim. Itu ya Bu, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait teknis mungkin, atau peralatan, atau yang lain-lain boleh. Atau mau ditambahin seperti kayak Bu Yuni, Pak, promosinya boleh nih Pak pakai mading sekolah, oke. Karena tidak menutup kemungkinan kan apa yang menjadi perencanaan saya ini ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Maka saya kumpulkan untuk mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang mau menanggapi atau memberikan saran? Ya, barangkali itu saja ya Bapak dan Ibu untuk sementara mengenai tentang perencanaan program kegiatan outbound learning ini. Apabila tidak ada yang ditanyakan, mungkin nanti setelah pemaparan ini sudah muncul ya, pemikiran-pemikiran ini sudah masuk ke dalam pikiran Bapak dan Ibu dan perlu ditanyakan, ya silahkan nanti ditanyakan kepada saya, dan saya mohon kerjasamanya kepada yang bertanggung jawab pada kegiatan P5. Kalau emang ini dimasukkan ke ranah yang mana gitu kan ya, ini kan untuk memfasilitasi kebutuhan gerak anak-anak peserta didik Keramat 3. Nah, kira-kira kalau misalnya ini dimasukkan dalam kegiatan P5, apakah relevan atau
tidak atau bagaimana? Kira-kira pandangannya Ibu Yuni? Ya, karena kan penanggung jawabnya yang umum siapa sih? Pak Teddy. Karena Pak Teddy kan berhalangan Ibu, jadi gimana? Ada? Ya. Fase C juga Pak Teddy. Pak Teddy kebetulan sedang berhalangan. Mungkin yang di fase B atau fase A ada tanggapan mengenai tentang kegiatan ini? Apakah ini bagaimana seperti itu? Atau jujur deh istilahnya, ini kayaknya kurang cocok nih untuk diaplikasikan dalam kegiatan B5 ya seperti apa gitu. Mungkin ada pemahaman atau yang lain sebagainya. Atau langsung saya tanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah outbound learning ini bisa saya lakukan di SDN Keramat 03? Bisa. Bener Pak. Jangan karena saya maksa nih Pak. Bisa ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Karena ini kan istilahnya butuh komitmen, karena pelaksanaannya tidak cuma seminggu atau satu kali pertemuan gitu kan, tapi ini beberapa kali pertemuan dan melibatkan banyak peserta didik, terutama di kelas 5 dan kelas 6. Apabila saya bekerja sendiri tidak mungkin kan gitu ya. Tuntutannya adalah kita bisa berkolaborasi dan saling membangun untuk bisa mewadahi ya segala macam bentuk kegiatan yang ada di SDN Keramat 03 itu ya Pak ya. Jadi untuk kedepannya saya cukupkan dan saya mohon kerjasamanya dan partisipasi aktifnya ya Pak ya, dan berikut masukan-masukannya. Mudah-mudahan apa yang saya programkan ini dapat terrealisasi dengan baik dan dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya dan atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.